Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan kakak Kak Anissa, mentor matematika di Sinar Education. Hari ini kakak akan membahas masih tentang transformasi geometri, kelanjutan dari part 1 dan part 2 yang sebelumnya. Hari ini kita membahas part 3 dari transformasi geometri, tepatnya yaitu tentang rotasi atau perputaran. Jadi kira-kira apakah ini akan sangat berbeda dengan part 1 ataupun part 2 rumus-rumusnya? Bisa langsung kita masuk ke pembelajaran. Oke, yang ketiga kita membahas tentang rotasi. Nah, di rotasi ini yang pertama kita akan membahas tentang rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini ada grafiknya. Untuk penggambaran tentang rotasi itu kira-kira gimana sih gambarannya? Di sini kan ada titik K dengan koordinat X dan Y. X-nya itu 3, Y-nya 3. Ini akan dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 ini sebesar alfa. Jadi dari titik K ini sebesar alfa, maka terciptalah bayangan dari titik K ini di sini K aksen dengan X aksen dan Y aksen. X aksennya yaitu 4 dan Y aksennya yaitu 1. Kayak gitu contoh penggambaran dari rotasi. Nah, untuk notasinya, rotasi itu bisa kayak gini, X, Y dirotasikan terhadap titik 0, 0,0 dan alfa, K aksen menjadi X aksen dan Y aksen. Nah, untuk rumusnya mencari bayangan titik rotasi X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X dan Y. Nah, untuk pengerjaannya kayak gimana? Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 2,3 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Berarti kita mencari X aksen dan Y aksennya. Kita masukkan rumusnya. Karena di sini alfanya rotasi sebesar 90 derajat, maka alfanya yaitu 90 derajat. Cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan titik A, 2, 3. Nah, berarti ini bisa kita tahu ya, kita cari cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat 1, min sin 90 derajat berarti jadi min 1, cos 90 derajat yaitu 0. Dikalikan dengan titik A, 2, 3. Baris dikali kolom matriks. Nah, didapatkan X aksen Y aksen yaitu 0 tambah negatif 3 dan 2 ditambah 0 X aksen Y aksen didapatkan negatif 3, 2. Jadi bayangan titik A atau A aksennya yaitu negatif 3,2. Nah, kayak gitu contoh dari rotasi terhadap titik pusat 0,0. Sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Jika titik M berada di koordinat 4, negatif 2, lalu titik tersebut dirotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0, tentukan letak bayangannya. Nah, di sini contoh soalnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena di sini ada narasi kalau dia dirotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini untuk rotasi kalau dia diputar searah jarum jam, maka sudutnya itu menjadi negatif. Dan kalau dia diputar berlawanan jarum jam, maka sudutnya positif. Nah, terus sebelumnya seperti yang sebelumnya kita udah pelajari, kalau misalkan sin negatif alfa, maka dia berubah menjadi negatif sin alfa. Kalau cos negatif alfa, berarti dia hasilnya yaitu cos alfa. Jadi kita langsung aja kerjakan yang contoh soal ini. Titik M 4, negatif 2. Terus kita langsung masukkan ke rumusnya X aksen Y aksen, cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X dan Y. Di sini alfanya yaitu 90 derajat, berarti cos 90 min 90 sin 90 cos 90. 90-nya tetap positif karena dia diputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian dikalikan dengan titik M-nya 4, negatif 2. Sama dengan ini, cos 90 itu 0,
negatif sin 90. Sin 90 itu 1, karena ada negatifnya jadi negatif 1, sin 91, dan cos 90 0, dikalikan dengan 4 negatif 2, ini dikali perkalian matriks, baris dikali kolom, dihasilkan X aksen Y aksennya yaitu negatif 4 dan 2. Negatif 4, negatif 2. Maka titik M aksen atau bayangan dari titik M yaitu negatif 4, negatif 2. Nah, ini jika dia diputar berlawanan jarum jam. Sekarang kita coba kalau dia diputar searah jarum jam. Jika diputar searah jarum jam, berarti alfa di sini 90 derajat berubah menjadi negatif. Cos negatif 90 derajat, min sin min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat, dikalikan dengan 4 negatif 2. Cos min 90 derajat 0, min sin 90 derajat, sin min 90 derajat, sin min berarti jadi min sin, jadi min 1 ketemu min jadi positif 1, sin min 90 derajat jadi min 1, cos min 90 derajat jadi 0. 4 kemudian dikalikan dengan 4 min 2, didapatkan hasil X aksen Y aksennya, ini baris dikali kolom, 0 kali 4 0, 1 dikali min 2 min 2, min 1 kali 4 min 4, 0 dikali min 2 0. Ketemu X aksen Y aksen yaitu min 2 min 4. Berarti kalau dia diputar searah jarum jam, maka bayangan titik M-nya atau M aksen menjadi min 2, min 4. Nah, itu dia sahabat SE. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu rotasi terhadap titik pusat A, B. Nah, untuk penggambaran grafik dari titik pusat A, B, kalau tadi kan berdasarkan titik pusat 0,0 di sini ya. Nah, kalau A, B, jadi kita pindah titik pusatnya sesuai dengan yang diminta. Misalkan di sini titik pusat A, B-nya yaitu 2,1. Berarti kita bikin dulu titik pusatnya 2,1 di sini. Nah, baru deh kita tuliskan titik K-nya. Misalkan di sini titik K-nya yaitu 3,4. Berarti di sini 3,4 dan akan kita rotasi sebanyak alfa. Berarti nanti alfa kan segini nih berdasarkan ininya soalnya alfa. Nah, berarti nanti tercipta bayangannya K aksennya yaitu di titik 5,2 gitu. Nah, untuk rumus untuk notasi titik pusat A, B kurang lebih sama, cuma bedanya dia titik pusatnya A, B. Kayak di sini K, X, Y, R dirotasi A, B, alfa menjadi K aksen, X aksen, Y aksen. Untuk rumusnya titik pusat A, B dia kan kalau tadi X aksen, Y aksen doang. Nah, kalau kita kalau yang X aksen dikurang B, Y aksen dikurang X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan matriks cosnya sama, cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X min alfa Y min B, X min A Y min B. Nah, ini dia untuk rumus rotasi terhadap titik pusat A, B. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik B 4,7 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P2, negatif 3. Kita langsung masukkan ke rumus ini. Jadi X aksen min 2, Y aksen min negatif 3 sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat min sin cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat kalikan dengan ini XY 4, 7, 4 dikurang 2, 7 dikurang negatif 3. X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan cos 90 0, min sin 90 min 1, sin 91 cos 90 0 dikalikan dengan 4 kurang 2, 2, 7 kurang negatif 3, 10. Kemudian ini bisa langsung dikali perkalian matriks ya, baris dikali kolom, didapatkan hasil X aksen min 2,
Y aksen plus 3 sama dengan min 10, 2. Jadi X aksen min 2 sama dengan min 10, X aksennya sama dengan negatif 8, Y aksen plus 3 sama dengan 2, Y aksennya didapatkan negatif 1. Berarti X aksen Y aksen sama dengan negatif 8, negatif 1. Maka bayangan dari titik B atau B aksen yaitu min 8, negatif 1. Gitu sahabat SE. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada komposisi rotasi. Nah, ada dua juga, komposisi rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan komposisi rotasi terhadap titik pusat PAB. Yang dimaksud dari komposisi rotasi terhadap titik pusat ini, itu jadi misalkan suatu titik dirotasi, kemudian dirotasikan lagi. Tapi dengan syarat mereka dirotasi pada titik pusat yang sama. Nah, di sini ada gambarannya untuk yang komposisi rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Yang pertama di sini ada titik A. Nih, titik A di sini ya. X, Y, dia kemudian dirotasikan sebesar alfa menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Ini adalah titik setelah rotasi yang pertama. Nah, kemudian titik A aksen ini dirotasikan kembali sebesar beta di sini menjadi A aksen, A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, jadi tadinya dirotasi sebesar alfa, kemudian dirotasi lagi sebesar beta. Nah, ini menjadi rotasi keduanya atau A double aksennya. Nah, kalau untuk mengerjakan soal kayak gini, kita ternyata bisa langsung aja si sudut alfa dan betanya ini langsung dijumlahkan. Kayak di sini rumusnya X double aksen, Y double aksen sama dengan cos buka kurung alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta sin alfa ditambah beta cos alfa ditambah beta dikalikan dengan X, Y. Kayak gitu. Sama juga halnya dengan komposisi rotasi terhadap titik pusat P, A, B. Di sini titik pusat PA, B berarti dia titik pusatnya tidak di sini ya, tapi di sini. Sesuaikan dengan koordinatnya A, B. Nah, ini adalah titik pusat PA, B. Awalnya titik K berada di sini. K berarti X, Y. Nah, kemudian dirotasikan sebesar alfa menjadi K aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian K aksen ini dirotasikan kembali sebesar beta menjadi K double aksen, buka kurung X aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, jadi ini dirotasikan dua kali juga, sama kayak ini. Berarti untuk yang komposisi rotasi terhadap titik pusat PA, B, rumusnya menjadi X double aksen dikurang A, Y double aksen dikurang B sama dengan buka kurung cos alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta sin alfa ditambah beta cos alfa ditambah beta dikalikan dengan X min A, Y min B. Seperti rumus yang awal tentang rotasi pusat PA, B. Cuma ditambah di sudutnya. Kayak gitu ya sahabat SE. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soalnya. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1 dilanjutkan rotasi sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Nah, di sini dia termasuk komposisi rotasi terhadap titik pusat P, AB ya. Di sini titik pusatnya yaitu P 2,1. Yang pertama dia dirotasi sebesar 70 derajat, kemudian dilanjutkan rotasi sebesar 110 derajat. Kita langsung masukkan ke rumus. Kita langsung tulis rumusnya. X double aksen min A, Y double aksen min B sama dengan cos alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta sin alfa ditambah beta cos alfa ditambah beta dikali X min A, Y min B. Langsung kita masukkan saja alfa dan betanya. Alfanya 70 derajat dan betanya 110 derajat. Jadi cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat. Oh iya, yang ini titik dari titik kemudian dikurang
titik pusat. Titik A 4,5, 4, ininya 5, Y-nya. Kemudian dikurang titik pusatnya 2,1. 4 dikurang 2, 5 dikurang 1. Lalu ini udah kita jumlahkan. Ini berarti sisa 2, 4, 4 kurang 2, 2, 5 kurang 1, 4. Nah, ini bisa kita hasilkan ya dari sudut istimewa trigonometri. Perkalian matriks baris dikali kolom. Min 1 dikali 2, min 2, 0 kali 4, 0. 0 dikali 2, 0, ditambah min 1 dikali 4, min 4. Terus didapatkan hasilnya min 2 tambah 0, min 2, 0 ditambah min 4, min 4. Jadi X double aksen min 2 sama dengan min 2, Y double aksen min 1 sama dengan min 4. Jadi X double aksen min 2 sama dengan min 2, X double aksennya didapatkan 0. Ini pindah ruas ya. Nah, Y double aksen min 1 sama dengan min 4, Y double aksen sama dengan min 3. Jadi didapatkan X double aksen, Y double aksen 0, min 3. Jadi bayangan dari titik A setelah 2 kali rotasi atau A double aksen yaitu 0, negatif 3. Nah, itu dia untuk contoh soal komposisi rotasi. Gimana nih sahabat SE? Nah, gimana nih sahabat SE penjelasan kakak hari ini? Oh ya, sebenarnya ada satu lagi pembahasan yaitu tentang rotasi ini. Contoh soal, bentuk contoh soal lainnya yaitu bentuk contoh soal jika yang diketahui adalah garis atau kurva. Kan sejauh ini kita bahas tentang titik. Nah, ada juga contoh soal lainnya, pembahasan lainnya kalau yang diketahui itu adalah garis atau kurva atau bisa juga fungsi. Nah, tapi untuk pembahasan kali itu, sahabat SE bisa lihat di TikTok kami di Sinar Education 01 di gambar yang ini ya. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah membahas transformasi geometri, tepatnya part 3 yaitu membahas tentang rotasi. Nah, ternyata di pembahasan kali ini rotasi itu ada 2 pembedanya. Yang pertama, rotasi terhadap titik O 0,0 dan juga titik pusat P, A, B. Di sahabat SE, untuk penjelasan hari ini gimana nih kira-kira? Semoga penjelasan kakak membantu kalian dalam memahami materi ini ya. Seperti biasa, kakak punya latihan soal dan ini dia latihan soalnya. Nah, itu dia latihan soalnya. Gimana nih sahabat SE? Pada dikerjain nggak latihan soalnya? Dikerjain dan tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi hari ini sekian pembahasan dari kakak tentang transformasi geometri part 3 yaitu rotasi. Selanjutnya kakak juga akan masih membahas bab yang sama di transformasi geometri part 4. Kira-kira bakal bahas apa? Tungguin di video kelanjutan part 4. Nah, tungguin di video kelanjutannya part 4 yang tayang di channel YouTube Sinar Education setiap hari Selasa. Ingat ya, hari Selasa. Jangan lupa juga tungguin video-video lainnya dari kakak ataupun dari mentor-mentor Sinar Education yang lainnya di Sinar Education. Sekian dari kakak, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di Sinar Education. Sinar Education, your bright future start here. Bye!